Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Sudah sarapan ya? Oke. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali di channel edukasinya Bu Ratna. Hai. Pada pagi hari ini kita akan belajar iman kepada malaikat Allah. Yang akan kita bahas pertama adalah mengenal malaikat-malaikat Allah. Jadi nanti kita cari tahu nih, malaikat Allah itu siapa saja sih? Ya. Kemudian kita akan menjelaskan tugas dari masing-masing malaikatnya Allah. Yang ketiga adalah hikmah iman kepada malaikat Allah. Bu, kangen ke sekolah. Sabar. Keadaan sedang seperti ini. Keadaannya sedang seperti ini, kita sama-sama berdoa dan berusaha agar penyebaran mata rantai virus COVID-19 kita putuskan. Caranya bagaimana agar kita bisa memutuskan mata rantai penyebaran virus COVID-19? Yang pertama adalah pakailah masker ketika kalian keluar rumah. Jangan lupa untuk selalu mencuci tangan menggunakan sabun dan juga air yang mengalir. Yang ketiga adalah jaga jarak atau social distancing dimanapun kamu berada, terutama di tempat-tempat keramaian. Dan jangan lupa untuk selalu meningkatkan sistem imunitas tubuh dengan cara berolahraga dan makan makanan yang bergizi. Hal ini tidak bisa kita lakukan sendirian, karena itu mari kampanyekan bersama hidup sehat di era new normal. Masuk ke pemateri ya. Iman kepada malaikat Allah adalah rukun iman yang kedua. Iman secara bahasa adalah yakin, kita yakin. Nah, secara istilah, iman adalah keyakinan dalam hati yang diucapkan oleh lisan kemudian dibuktikan dalam perilaku sehari-hari kita, amal perbuatan kita. Nah, itu adalah iman. Malaikat Allah yang wajib kita ketahui ada 10. Apa saja? Check it out. Nama dan tugas malaikat yang pertama adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril bertugas untuk menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Jadi, ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW itu benar-benar dari Allah. Kenapa? Karena yang menyampaikan adalah malaikat Jibril. Al-Quran bukanlah sesuatu yang dibuat oleh Nabi sendiri, tapi adalah wahyu yang dikirimkan melalui malaikat Jibril. Hikmahnya, ketika kita tahu bahwa malaikat Jibril adalah malaikat yang bertugas untuk menyampaikan wahyu, kita harus yakin dan percaya bahwa Al-Quran betul-betul wahyu yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karangan siapa-siapa. Yang kedua adalah malaikat Mikail. Ayo, siapa yang tahu? Apa tugas malaikat Mikail? Betul sekali, malaikat Mikail bertugas untuk membagi rezeki kepada semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Tidak hanya kepada manusia, tapi juga kepada hewan dan tumbuhan. Rezeki tidak semuanya berupa uang. Ya, Bu Ratna pernah menjelaskan bahwa rezeki tidak semuanya berupa uang. Buktinya, hewan dan tumbuhan tidak dikasih uang, tapi mereka bisa tetap makan dan hidup.
Tugas malaikat Mikail yang kedua adalah menurunkan hujan. Ketika hujan sedang turun, berarti malaikat Mikail sedang menjalankan tugasnya. Jadi hujan harus disyukuri. Hikmahnya adalah kita harus selalu bersyukur dalam keadaan bagaimanapun. Apalagi sekarang ini sedang musim hujan, jemuran cepat sekali basah, dijemur-jemur biar kering malah basah. Nah, semua itu harus kita syukuri karena bagaimanapun juga kita membutuhkan air hujan, tumbuhan membutuhkan air hujan, hewan juga membutuhkan air hujan, sawah-sawah juga membutuhkan air hujan. Jadi apapun keadaannya kita harus selalu bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah. Dan tidak semua rezeki itu berupa uang. Karena itu, apabila kita sampai sekarang masih bisa makan dengan tenang dan keluarga kita dilindungi dari virus COVID-19, kita harus bersyukur. Selanjutnya adalah malaikat Israfil. Malaikat Israfil itu tugasnya apa, Bu? Meniup sangkakala pada hari kiamat. Jadi pada hari kiamat nanti, sebelum hari kiamat, nanti malaikat Israfil akan meniup sangkakala. Yang pertama, ketika malaikat Israfil meniup sangkakala yang pertama, maka semua bumi dan seisinya hancur lebur. Mataharinya akan terbit dari barat, kemudian bumi porak-poranda. Yang kedua, setelah malaikat Israfil meniup sangkakala yang kedua, maka semua manusia yang pernah diciptakan oleh Allah akan dihidupkan kembali. Kemudian tentu saja dimintai pertanggungjawaban. Bu, kiamat itu kapan datangnya? Kiamat itu pasti datang karena itu adalah janji Allah. Tapi kita tidak tahu kapan hari kiamat itu datang. Untuk itu, sebelum malaikat Israfil meniup sangkakalanya, kita sebagai umat manusia, terutama orang Islam yang ada di muka bumi ini, banyak-banyak beribadah agar ketika kita dibangkitkan nanti, kita termasuk orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam surga. Amin. Nah, yang selanjutnya adalah malaikat Israil. Sebelum hari kiamat, pasti semua orang akan mengalami kematian. Nah, yang mencabut nyawa adalah malaikat Israil. Malaikat Israil mencabut nyawa semua makhluknya Allah, hewan, tumbuhan, apalagi manusia. Kullu bani Adam khotoun. Setiap anak turunnya Adam pasti bisa melakukan salah, ya. Nah, karena itu kita harus meminta maaf kepada sesama manusia ataupun bertobat kepada Allah apabila kita pernah melakukan kesalahan. Kenapa? Karena kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Sebelum kita meninggal, sebaiknya kita mempersiapkan amalan-amalan kita, meminta maaf kepada orang yang pernah kita lukai, ataupun bertobat kepada Allah, agar ketika nyawa kita dicabut oleh Allah, kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Malaikat selanjutnya adalah malaikat Munkar dan Nakir. Setelah manusia meninggal, di alam kubur sana pasti akan ditanyai oleh malaikat Munkar dan Nakir. Bu, kenapa yang ditanya hanya manusia? Kenapa hewan dan tumbuhan tidak? Karena yang nantinya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat nanti hanyalah manusia. Kalau tumbuhan dan hewan tidak.
Kenapa Bu kok tidak? Karena hewan dan tumbuhan tidak mempunyai akal dan geraknya juga terbatas. Kalau manusia kan dikasih akal, geraknya juga bebas, bisa melakukan apa saja yang manusia inginkan. Hikmah setelah kita mempelajari tugas malaikat munkar dan nakir adalah persiapkan diri kita sebelum kita ditanyai oleh malaikat munkar dan nakir. Karena nanti ketika kita ditanya, yang menjawab adalah amal perbuatan kita. Kalau kita amal perbuatannya baik, banyak yang baik, maka kita bisa menjawab pertanyaan dari malaikat munkar dan nakir. Kalau kita jahat, tentu saja tidak bisa menjawab. Nanti kena pukul oleh malaikat munkar dan nakir. Mau? Tidak dong. Oke, next. Nah, sekarang kita akan mempelajari malaikat raqib dan atid. Siapa itu malaikat raqib dan atid? Malaikat raqib dan atid adalah malaikat pencatat amal perbuatan manusia. Jadi setiap apapun yang dilakukan manusia pasti akan dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Kalau malaikat raqib tugasnya mencatat amal yang baik-baik. Kalau malaikat atid bertugas untuk mencatat amal yang buruk. Nah, semisal kalau kalian sedang mengaji, kalian sedang belajar, kalian membantu kedua orang tua, kalian berdoa, kalian sholat dan beribadah lainnya, maka akan dicatat oleh malaikat raqib. Tapi kalau kalian suka marah-marah kepada teman kalian, nanti yang mencatat adalah malaikat atid. Jangan sampai ya. Karena kita selalu diawasi malaikat raqib dan atid selama kita masih hidup. Untuk itu, marilah berhati-hati dalam berbicara maupun bersikap, karena semuanya pasti akan dicatat. Semoga kita adalah orang-orang yang selalu menyibukkan malaikat raqib mencatat amal kita, dan kita menjadi orang-orang yang termasuk menganggurkan malaikat atid. Oke ya. Banyak-banyaklah mencari pahala dan kurangilah dalam mencari dosa. Nah, siapa itu malaikat Ridwan? Malaikat Ridwan adalah penjaga pintu surga dan isinya. Jadi pintu surga dan isinya, dan surga itu sendiri dijaga oleh malaikat Ridwan. Siapa yang mau masuk ke surga? Nah, agar kita bisa bertemu malaikat Ridwan di surga, banyak-banyaklah untuk beribadah dan berbuat baik kepada manusia. Yang terakhir adalah malaikat Malik. Malaikat Malik adalah penjaga pintu neraka dan isinya. Bu, malaikat Malik itu kan penjaga pintu neraka. Terus malaikat Malik itu masuk surga atau masuk neraka? Ya masuk surga dong. Kan malaikat Malik itu hanya bertugas menjaga pintu dan isi dari neraka. Tapi kalau malaikat Malik tetap masuk surga. Kenapa kok masuk surga? Karena malaikat Malik adalah makhluk Allah yang patuh sekali terhadap Allah. Adapun ketika malaikat Malik memasuki neraka untuk menghukum orang-orang yang masuk ke neraka, orang-orang yang jahat, malaikat Malik tidak akan merasa kepanasan. Kan ditugaskan. Oke ya. Semoga kita bisa menjadi orang-orang yang bisa selamat, kemudian bisa masuk surga dan selamat dari neraka. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu, marilah kita semuanya berusaha memperbaiki diri agar menjadi orang yang lebih baik, lebih takwa, dan lebih dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala.
sekarang kita akan belajar apa sih perbedaannya antara malaikat, manusia, dan jin. Berikut tabelnya. Kalau malaikat itu tidak membutuhkan makan dan minuman. Kalau manusia dan jin tentu membutuhkan makan dan minum. Kalau manusia nggak makan gimana Bu? Mati dong. Iya kan? Kita kan butuh makan sayang. Yang kedua, malaikat tidak pernah mati, tapi manusia itu bisa mati. Dan jin umurnya lebih panjang dari manusia, tapi tetap bisa mati. Kemudian kalau malaikat merupakan makhluk gaib, jin juga merupakan makhluk gaib, sedangkan manusia adalah makhluk yang bisa dilihat oleh indera penglihatan secara nurani. Oke ya. Malaikat diciptakan dari cahaya atau nur, sedangkan manusia dari tanah, dan jin diciptakan dari api. Manusia dan jin tentu saja memiliki sifat sombong, sedangkan malaikat tidak memiliki sombong. Manusia dan jin pasti memiliki hawa nafsu, tapi kalau malaikat tidak. Karena itu malaikat selalu patuh terhadap perintahnya Allah. Kalau manusia kadang patuh, kadang tidak. Kalau jin sama saja, ada yang patuh dan ada yang ingkar. Kalau malaikat itu tidak ada jenis kelaminnya, jadi malaikat bukanlah perempuan ataupun laki-laki. Tapi kalau manusia dan jin mempunyai jenis kelamin. Manusia dan jin ada yang perempuan dan ada yang laki-laki. Tugasnya malaikat adalah mengawasi manusia. Contohnya tadi malaikat rakib dan atid. Sedangkan manusia itu bertugas sebagai khalifah di bumi. Dan jin sebagian besar itu menyesatkan manusia. Tapi sebetulnya tugasnya jin dan manusia itu sama, adalah beribadah. Khalaqtul insa wal jinna illa liya'budun. Tidak diciptakan manusia dan jin kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugas utama kita adalah beribadah. Bagaimana cara kita agar apapun yang kita lakukan bernilai ibadah di mata Allah? Caranya adalah menjaga niat. Semua yang kita lakukan diniatkan untuk memperlancar agamanya Allah. Terima kasih sudah mau menonton videonya dari Bu Ratna. Dan untuk yang sudah like and subscribe juga share, komen di channel YouTube Edukasinya Bu Ratna. Bu Ratna sangat-sangat berterima kasih kepada kalian atas dukungan kalian. Apabila masih ada salah dan kurangnya dalam pembuatan video Edukasinya Bu Ratna mohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhirul qawli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Sehat-sehat selalu ya.